Halo kelas, berjumpa perdana dengan saya, Angga Permana dalam Labs Corner News Naturium Indonesia. Media informasi terkini yang memberitakan tentang hal-hal seputar dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada minggu ini, kami akan sajikan beberapa tajuk berita penting bagi Anda. Setelah silang pendapat mengenai kehalalan penggunaan vaksin AstraZeneca asal Inggris, maka MUI sudah mengeluarkan sebuah fatwa yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat. Langit malam Indonesia kembali dikilaukan dengan sebuah meteor yang jatuh di sekitar Kabupaten Banggai. Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya melarang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan mengandung risiko tinggi. Untuk selengkapnya, kita mulai dari berita yang pertama. Yang pertama, dilansir dalam kompas.com, pada Jumat 19 Maret 2021, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan bahwa vaksin AstraZeneca mengandung tripsibabi. Meskipun hal ini sempat dibantah oleh ilmuwan dari UNAIR, namun MUI meminta masyarakat tidak berkutat pada masalah kehalalan saja, namun juga pada hal kedaruratan. Terkait dengan penggunaan vaksin dari AstraZeneca untuk kepentingan vaksinasi COVID-19. Setelah melakukan pengkajian dan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan, Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian secara intensif, mulai dari pemeriksaan dokumen yang terkait dengan ingredient dan juga proses produksi vaksin AstraZeneca, dan kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat dengan mendengar keterangan pemerintah, khususnya terkait dengan urgensi vaksinasi COVID-19, serta keterangan dari Badan POM terkait dengan jaminan keamanan vaksin, dan juga dari produsen AstraZeneca, serta dari PT Bio Farma yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan dan juga distribusi. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan proses pengkajian dari aspek keagamaan dan juga pemeriksaan terkait dengan aspek ingredient dan juga proses produksi, serta keterangan pemerintah dan juga ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 16 Maret Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Yang selanjutnya tanggal 17 Maret fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan. Dan hari ini Jumat 19 Maret 2021 dijelaskan kepada publik mengenai fatwa tersebut. Fatwa terkait dengan produk AstraZeneca yang difatwakan adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Andong, Korea Selatan. Ketentuan hukumnya, yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan... Nah, udah lega kan? Yuk kita sukseskan vaksinasi nasional agar roda ekonomi negara segera pulih dan kita bisa lebih kuat menghadapi COVID-19 ini. Melansir informasi dari kompas.com, langit malam Indonesia kembali dikilaukan dengan sebuah meteor yang jatuh di Kabupaten Banggai. Dalam sebuah tangkapan video,
Terlihat bagaimana sebuah benda tampak jelas melintasi langit dan kemudian berpendar terang. Peneliti Pusat Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Rorom Priyatikkanto, membenarkan apa yang terekam dalam video merupakan meteor yang jatuh ke bumi dengan ukuran beberapa puluh sentimeter. Dalam kejadian kali ini, meteor yang terlihat di Kabupaten Banggai tersebut dapat dikategorikan sebagai bolide, yaitu sebuah istilah yang digunakan para astronom bagi sebuah meteor yang memiliki tingkat intensitas cahaya tinggi dengan magnitudo visual di bawah 14 atau lebih. Bolide sendiri memiliki komposisi bervariasi, mulai dari bebatuan, es amonia, hingga metana. Yang ketiga, memasuki bulan suci Ramadan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadlil Imran, perintahkan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya untuk lebih waspada terkait perilaku berkendara yang beresiko tinggi, baik dalam keselamatan berkendara maupun penyebaran virus COVID-19. Melansir informasi dari detik.com, kegiatan seperti San Mori, night ride, dan sahur on the road berpotensi menimbulkan kerumunan yang jelas sangat berbahaya di saat pandemi seperti sekarang. Karenanya para sahabat motor maupun sahabat-sahabat yang akan melakukan kegiatan di saat Ramadan ini dimohon agar lebih bijak lagi, baik dalam berkendara maupun dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Ingat, jaga kesehatan diri dan jaga kesehatan keluarga di rumah. Tahukah kalian bahwa Hari Air Sedunia mulai diinisiasi dalam resolusi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 22 Maret 1992. Setahun sejak saat itu hingga sekarang, setiap tanggal 22 Maret kita kenal sebagai Hari Air Sedunia. Nah, bicara mengenai air, tahukah kalian selama 6 tahun ini, pemerintah telah membangun 65 bendungan guna ketahanan pangan dan akan dibangun 15 bendungan lagi pada awal tahun 2021. Sejurus Valuing Water atau menghargai air yang menjadi tema pada Hari Air Sedunia tahun 2021 ini, pemerintah kembali menargetkan 15 bendungan baru dibangun pada tahun 2021. Guna melengkapi 65 bendungan yang sudah hadir dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Jadi, mari kita terus jaga sumber resapan air di sekitar kita, jaga kualitas air, dan manfaatkan air seperlunya. Masih seputar air, selain menyegarkan dan memberi kehidupan, ternyata ada satu jenis air yang dikenal luas bukan sekedar membawa kehidupan, namun memiliki fungsi yang dipercaya membawa kekebalan, namun juga membawa petaka. Kasus keracunan minuman keras oplosan di berbagai daerah di Indonesia sudah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. 4 pemuda dan seorang wanita di Panongan, Tangerang, Banten tewas setelah menenggak minuman keras oplosan. 27 orang jadi korban keracunan minuman keras oplosan di Cicalengka, Bandung. Senin lalu mereka menggelar pesta miras oplosan di kawasan Ciakar, Tangerang, Banten. Akibat minuman keras oplosan, seluruh korban tewas berada di 2 rumah sakit berbeda. 11 jenazah, yakni 2 pemuda dan seorang wanita, dimakamkan di lokasi berbeda. Yang gue tau mah ciu, Bisari lah, arak, inek. Ya biasa sih anggur merah, intisari, gitu-gitu aja sih. Ya nggak tahu ya, zaman sekarang mungkin minuman seperti itu udah nggak awam lagi. Namanya suka ya kan. Jadi kalau lagi pusing maunya fly aja. namanya anak muda ya kan, biar dia seneng gitu kan, biar dia tenang gitu. Ya karena suka,
terus juga tongkrongan ya kan, fashion juga, nongkrong bareng-bareng ya kan. Apa ya, positifnya seneng lah orang misalnya lagi ada masalah gitu ya kan, jadi plong gitu ya kan. Bikin dia girang ketawa nggak jelas ya kan. Lu bangun tidur, malamnya lu minum tapi nggak usah terlalu banyak, paginya badan sih agak fresh. Mungkin orang-orang berpikirnya kalau minum itu dengan kejahatan ya, tapi sih sebenarnya tergantung dari orangnya aja sih ngebawanya gimana. Untuk lebih lengkapnya, dalam minggu ini akan dikaji mengenai air keras, dari kajian sosial kultur hingga bahayanya dan mungkin juga manfaatnya. Karenanya saksikan pembahasan dalam program Om Gendut Jalan-Jalan, Kotak Makan Siang, dan Kotak Makan Malam di channel Naturium Indonesia. Demikianlah berbagai informasi terkini yang dapat kami bagikan. Akhirnya, saya Angga Permana dan beserta redaksi Lepskonan News undur pamit. Kembali kami ingatkan bahwa pada akhir tayangan ini, kami sertakan perakiraan cuaca pada hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan 5M, dan ikuti terus perkembangan sains, karena bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa.